Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan 3 materi tentang teori belajar bahasa. Yang pertama ada alat ucap manusia dan fungsinya. Yang kedua ada peranan bahasa di era digital. Dan yang ketiga pendekatan psikologi, kognitivisme, dan humanisme dalam belajar bahasa. Jadi materi yang pertama itu ada alat ucap manusia. Jadi alat ucap manusia ini adalah organ-organ tubuh manusia yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi jika dianalogikan, tubuh manusia seperti instrumen musik yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi ini bunyi bahasa. Kemudian ada pengertian lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara umum, alat ucap manusia didefinisikan sebagai organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Selanjutnya ada fungsi alat ucap manusia. Fungsi alat ucap manusia. Jadi dalam tubuh manusia ada 25 alat ucap manusia, namun yang akan saya paparkan hanya ada 4 alat ucap manusia yang utama. Jadi yang pertama ada paru-paru. Jadi paru-paru ini selain untuk memompa udara untuk mengalirkan ke dalam tubuh kita, paru-paru ini juga berperan untuk menghasilkan suara. Kemudian yang kedua ada laring. Laring ini berisi pita suara yang akan bergetar jika ada udara yang melewatinya, lalu akan mengeluarkan suara. Kemudian yang ketiga ada rongga tenggorokan. Jadi rongga tenggorokan ini berfungsi sebagai resonator atau penguat suara. Jadi bentuk dan ukuran rongga tenggorokan ini dapat berubah-ubah untuk menghasilkan berbagai macam bunyi bahasa. Kemudian yang terakhir ada rongga mulut. Jadi rongga mulut ini terdiri dari bibir, gigi, lidah, dan langit-langit. Bagian-bagian tersebut berperan penting dalam menghasilkan bunyi bahasa. Nah, jadi bagian-bagian pada rongga mulut yang telah disebutkan tadi, bibir dapat membentuk bunyi seperti bunyi P, B, dan M. Kemudian ada gigi. Gigi ini membentuk bunyi huruf F, V, dan S. Nah, untuk bagian lidah ini sangat fleksibel, jadi dapat menghasilkan bunyi hampir semua bunyi bahasa. Kemudian yang terakhir ini, langit-langit dapat membentuk bunyi seperti huruf K, G, dan Eng. Selanjutnya materi yang kedua ada peranan bahasa di era digital. Nah, pada era digital ini telah mengubah cara kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Untuk peranan di era digital, saya akan menyebutkan 5, yaitu yang pertama ada jembatan komunikasi antar budaya. Jadi dengan adanya bahasa ini, kita dapat dipersatukan oleh latar belakang budaya yang berbeda. Jadi bahasa ini dapat membawa kita untuk menggali informasi dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, yaitu budaya misalnya. Kemudian yang kedua ini sebagai akses informasi digital. Akses informasi digital ini dengan menguasai bahasa asing, kita dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia dan memperluas wawasan. Jadi dengan adanya bahasa ini kita dapat memperluas wawasan dan menggali informasi dari berbagai belahan dunia. Selanjutnya yang ketiga adalah pengembangan karir. Jadi dengan adanya kemampuan berbahasa asing, jadi selain bahasa Indonesia, kita dapat mencari pekerjaan dalam bidang bahasa ini. Contohnya seperti BIPA, yaitu Bahasa Indonesia Penutur Asing. Nah, bahasa ini bisa dijadikan sebagai pengembangan karir. Selanjutnya ada diplomasi dan hubungan internasional. Jadi bahasa ini digunakan sebagai alat untuk menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama antar negara. Jadi selain untuk pengembangan karir, bahasa ini bisa dijadikan sebagai
hubungan diplomatik dan kerjasama antar negara. Kemudian yang terakhir ini ada preferensi budaya. Jadi bahasa ini merupakan bagian yang sangat penting sebagai suatu identitas budaya. Jadi dengan adanya bahasa, melalui bahasa ini kita dapat melestarikan nilai-nilai budaya dan bangsa. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu pendekatan psikologi, kognitivisme, dan humanisme dalam belajar bahasa. Jadi yang pertama ini ada pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi dalam belajar bahasa adalah pendekatan yang menekankan pada proses mental yang terjadi selama seseorang mempelajari bahasa. Jadi pada proses pendekatan psikologi ini menekankan pada proses mental untuk seseorang dalam mempelajari bahasa. Jadi pendekatan ini tuh berusaha memahami bagaimana pikiran manusia ini memproses bahasa, bagaimana mempengaruhi pembelajaran bahasa, dan emosi. Emosi ini juga sangat berperan penting dalam pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa. Kemudian yang kedua ada pendekatan kognitivisme. Jadi pendekatan kognitivisme dalam bahasa adalah suatu pendekatan yang memfokuskan pada proses mental yang terjadi pada seseorang sedang mempelajari bahasa baru. Jadi pendekatan kognitivisme ini berfokus pada pikiran manusia. Jadi pendekatan ini menganggap bahwa belajar bahasa itu bukan hanya sekedar menghafal kata-kata saja, tetapi juga melibatkan proses berpikir secara kritis. Kemudian yang terakhir ada pendekatan humanisme. Jadi pendekatan humanisme dalam belajar bahasa adalah penempatan individu sebagai pusat pembelajaran. Jadi manusia ini dihakikatkan sebagai mempunyai karakter yang berbeda-beda dan unik tentunya. Jadi pendekatan ini tuh menekankan pada potensi dan keunikan setiap individu serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Jadi dengan adanya lingkungan yang positif dan mendukung ini akan memperkuat proses belajar kita atau memotivasi kita untuk belajar bahasa. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu adalah pemaparan 3 materi tentang alat ucap manusia dan fungsinya. Kemudian ada peranan bahasa di era digital, dan yang terakhir pendekatan psikologi, kognitivisme, dan humanisme dalam belajar bahasa. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang jelas dan ada kata-kata yang tidak sesuai. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.